wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri kuliah umum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita yang telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yaitu habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebelum kami mulai kuliah umum pada pagi hari ini, kita itu sering mendengar bahasa Arab itu hanya sebatas mata kuliah saja. Kita itu sering mendengar statement bahwasanya bahasa Arab itu hanya sekedar syarat akademik saja, bahkan dianggap kurang relevan dengan keadaan masa depan. Padahal di saat yang sama dunia justru bergerak menuju kebutuhan literasi yang global, keislaman dan pemahaman sumber asli. Di titik inilah pertanyaan besar muncul. Apakah bahasa Arab benar-benar bahasa yang masa lalu? Apakah benar bahasa Arab adalah justru menjadi kunci masa depan? Pertanyaan itu yang akan kita bahas dalam kuliah umum 1 semester ganjil tahun ajaran 2025 serta 2026. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita seorang Ustadz bernama Daud Lintang SSI MA. Beliau adalah dosen Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus pimpinan pesantren Tahfidzul Quran. Dan juga beliau adalah tokoh inspiratif. Tidak diragukan lagi pengalamannya, tidak diragukan lagi prestasinya, bahkan di skala nasional maupun internasional. Beliau adalah tokoh yang sangat hebat sekali. Oleh karena itu, beliau itu telah berada di persimpangan dunia akademik dan pesantren, sehingga perspektif yang akan disampaikan insya Allah tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif. Kepada Ustadz Daud Lintang kami persilahkan. Gimana kan bisa? Ada. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, banyak sekali pertanyaan atau perspektif orang-orang tentang bahasa Arab ini Ustaz. Orang-orang masih menganggap bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang kuno Ustaz. Bahasa Arab ini hanya bahasa yang masa lalu, tidak relevan dengan masa depan. Orang-orang hanya menganggap bahasa global ini seperti bahasa Inggris. Bahkan ada yang memulai statement itu bahasa Mandarin itu akan menjadi masa depan. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, itu karena mereka belum mengenal. Kalau mengenal pasti nggak mengatakan itu. Abang sering ada. Baik. Oleh karena itu, sebelum kita termakan statement dari luar, marilah kita dengarkan sama-sama penjelasan yang dari Ustadz Daud Lintang ini sangat sekali agar kita luas pengenalan kita terkait dengan bahasa Arab yang bertema penutur hari ini masa depan esok. Pada Ustadz baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Sehat? Sudah berada di sini ruh dan jasadnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang pengen bahasa Arab yang serius? Ada bahasa Arab itu yang serius, ada yang tak serius. Ya, ada orang bahasa Arab sarungan. Tahu bahasa Arab sarungan nggak? Bahasa Arab sarungan itu hanya sekedar bahasa anak pondok, tapi nggak go internasional. Misalnya, kamu apa kabar? Anta kaifa haluka? Nah, itu bahasa sarungan itu. Bahasa Arab sarungan. Anta ila aina? Ana la ila aina. Itu namanya bahasa Arab sarungan. Tapi kalau bahasa Arab yang internasional pasti dipahami oleh semua orang banyak. Baik, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyata lughata ahlil jannah. Walhamdulillahilladzi ja'ala lughal arabiyyah lughatal Qur'an karim wa ja'ala fi qulubina insyaallah ta'ala min ahli al-lughati al-arabiyyah. Faqala ba'd al-ulama'i man takallama al-lughata al-arabiyyah faqad asbaha rajulan 'alamiyyan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Baik, biar lebih seru tampaknya, coba kita buat satu saf. Kita buat satu saf. Yang sebelah sini biar nggak kosong. Sebelah sini. Yang dua saf itu kita buat sini. Berharap materi yang akan kita sampaikan ini insya Allah bisa dimanfaatkan banyak ya. Ditanya lebih banyak. Ini sengaja dibuat khusus untuk antum kawan-kawan. Tadi habis sholat subuh saya berpikir ini perlu istirahat sedikit lagi gitu ya. Tapi karena ingat mau buat presentasi lah. Jadi dari jam habis subuh tadi sampai jam 8 kurang saya buat dulu presentasi buat kawan-kawan. Nanti silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Silahkan juga dimanfaatkan. Silahkan juga untuk dipresentasikan kembali. Ijazahnya dibolehkan buat antum. Tidak pelit dengan ilmu. Kenapa? Karena ini adalah ilmu itu harus disampaikan banyak-banyak. Yang ada di Muharram ya. Apa kabar sehat? Masya Allah. Lebih kiai kelihatannya dari Muharram. Jadi gak enak saya depan dari Muharram. Iya. Baik, teman-teman semuanya, kita akan bicara banyak terkait dengan bahasa Arab. Silakan disimak. Tanyakan, tidak ada hal-hal yang ingin disapa ya. Nanti bisa dipandu oleh abang moderator untuk bertanya. Siapa yang ingin menuntaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut nanti. Tema kita adalah al-lugha al-arabiyyah wa mustaqbalul lughat, mutahadditsul yawm wa mustaqbalul lughat. Mutahadditsul yawm wa mustaqbalul lughat. Kenapa temanya ini? Karena orang yang punya kemampuan bahasa Arab, saya harus katakan bahwa dia punya masa depan. Itu pembuka pertama. Orang yang tidak punya bahasa Arab, boleh kita katakan dia tidak punya masa depan internasional. Kalau ingin memiliki menggapai dunia yang lebih luas, maka kita harus punya kuncinya. Salah satu yang menjadi kunci untuk mampu menjadi dunia internasional adalah bahasa Arab. Maka kita selalu diingatkan oleh tokoh-tokoh agama, kalau ingin memiliki kepiawaian terhadap pemahaman Al-Quran, bahasa Arab. Pemahaman hadis, bahasa Arab. Ingin ke dunia internasional, bahasa Arab. Ingin mampu berkomunikasi, bahasa Arab. Tapi sayangnya, pemahaman banyak orang terkait dengan bahasa Arab tidak seluas pemahaman mereka terhadap bahasa Inggris. Juga tidak seluas pemahaman mereka terhadap bahasa Mandarin. Padahal bahasa Arab ini, sebagaimana bulan ini di tanggal 18 Desember adalah peringatan bahasa Arab internasional, adalah bahasa yang jauh lebih awal ditetapkan oleh PBB sebagai bahasa internasional oleh UNESCO.
pada tahun 1973. Ya, tahun berapa? 1973. Tetapi mengapa kemudian bahasa Arab ini al-lughah al-arabiyyah qad naraha laysa bi ahammiyah, yani bi shiddah ahammiyah. Tapi kenapa kok banyak orang atau seringkali orang-orang ketika belajar bahasa Arab selalu dia berpikir, oh mau ngajar ya, ya kan? Bahkan sempitnya lagi, sipitnya lagi cara berpikir banyak orang. Kalau belajar bahasa Arab, selain pandangan orang mau ngajar ya, oh mau guru ngaji. Selain itu apa lagi? Oh mau jadi guru pesantren. Oh atau kenapa belajar bahasa Arab? Kayaknya mau jadi guru privat bahasa Arab ya. Kok nggak pernah sih mengatakan kenapa belajar bahasa Arab? Oh pengen memperbaiki diplomasi Indonesia ya di Timur Tengah. Pengennya membereskan Palestina. Kenapa nggak sampai ke sana cara berpikirnya? Teman-teman tahu tidak bahwa sektor perekonomian Indonesia itu salah satunya yang menjadi penyebab rendah sekali dan perdagangan internasionalnya itu akibat bahasa yang tidak memadai. Dan di antara penyebab bahasa Arab ini menjadi bahasa yang paling dibutuhkan hari ini adalah karena kita seringkali menghadapi problematika di Timur Tengah tetapi gak kunjung selesai. Coba lihat, ketika melakukan pertemuan internasional jauh lebih banyak digunakan bahasa Inggris. Padahal penutur bahasa Arab berpuluh juta orang. Kita akan lihat seperti apa keadaan dunia hari ini dengan berbahasa Arab. Tapi sebelum kita jauh, kita tentu ingin melihat lebih awal dulu bahasa Arab itu sepenting apa untuk kita pelajari. Slide 2. Sepenting apa sih kita pelajari bahasa Arab? Mempelajari bahasa Arab itu ada 3 tujuannya. Kalau dalam kitab Dalailul I'jaz miliknya Abdul Qahir Al-Jurjani, huwa yaqul anna dirasat al-lugha al-arabiyyah muhimmah lil ghayah. Limadha? Li'annaha tusahhil fi fahmi al-Qur'an al-Karim wal ahadits asy-syarifah wat tawasul al-ijtima'i al-wasi'ah. Ya. Kalau kita lihat salah satu tokoh besar, padahal beliau ini masih tahun 400-an Hijriah, jauh sebelum PBB dibentuk, ya, jauh sebelum UNESCO itu dibentuk, jauh sebelum itu. Pandangan tokoh dulu terkait bahasa Arab sudah mengatakan bahwa dengan mempelajari bahasa Arab kita mampu berkontribusi besar untuk mengambil faedah dari Al-Quran, hadis, juga untuk mampu berkomunikasi secara sosial yang disebut dengan masyarakat dunia. Masyarakat itu hari ini adik-adik semuanya terbagi kepada 3. Ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat internasional, ada masyarakat lokal, ada juga yang disebut dengan masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional, ya mereka pahamnya hanya dengan bahasa yang mereka pahami saja. Kalau lokal, dia adalah masyarakat yang tidak terantarkan ke dunia internasional. Contoh, ketika kita hanya mampu berbahasa Indonesia, itu artinya kita hanya sekedar menjadi manusia atau orang-orang lokal. Ya KTP-nya saja kita Indonesia, tidak lebih dari itu. Maka kalau antum belum memiliki paspor, ya yang di sini itu juga belum bagian dari dunia masyarakat dunia. Maka harus punya paspor juga. Kenapa? Ada 2 syarat untuk menjadi masyarakat dunia. Satu punya paspor, satu lagi punya bahasa internasional. Kalau antum hanya sekedar mengklaim I can speak Arabic language, but you have no passport, you are not, ya, kamu bukan dari warga negara
dunia. Maka dua hal yang harus Anda miliki, punya paspornya, punya bahasa internasionalnya. Kalau Al-Jurjani saja sudah menyebutkan bahwa bahasa Arab itu akan mampu menjadi jendela dunia, itu jauh sebelum negara-negara di dunia terbentuk dengan baik. Lalu bagaimana kepentingan hari ini? Ini bukan hanya jendela dunia, tapi jendela dari segala kepentingan hidup hajat orang banyak, itu diantaranya bahasa. Teman-teman, saya ingin mengajak Anda misalnya melihat permasalahan di Timur Tengah. Ada permasalahan itu diantaranya permasalahan karena misalnya seorang pekerja PMI, pekerja migran Indonesia yang kurang mampu berbahasa Arab, akhirnya tidak diberikan upah yang adil oleh majikan misalnya. Atau misalnya mereka menghadapi permasalahan, atau coba lihat permasalahan haji kita yang tahun ke tahun justru bertambah bukan berkurang. Semua itu akibat komunikasi kita yang tidak terlalu baik. Nah, oleh sebab itu satu hal yang antum harus ingat, kalau hanya sekedar ingin jadi manusia lokal, ya bahasa Arabnya biasa aja, hanya sekedar di buku, hanya sekedar pada lisan yang tidak tersampaikan secara internasional. Tapi kalau ingin memiliki komunitas internasional, you harus mulai. Maka coba saya tanya, mulai dari ujung sana sampai ke ujung sana misalnya, di WhatsApp kamu hari ini, berapa orang internasional di sana? Berapa orang Arab di sana? Berapa orang native asli yang ada di handphone kamu, yang kamu bisa WA atau WhatsApp? Kalau itu saja tidak ada, pertanyaannya, you mau jadi warga negara apa? Lokal atau dunia internasional? You have to start, teman-teman. Kamu harus mulai. Harus dimulai. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan ketinggalan. Sehebat apapun Anda di kandang sendiri, Anda tetap orang lokal. Sehebat apapun kita di Indonesia ini satu hari, kita tetap orang lokal. Kamu tidak terlalu banyak berkontribusi untuk dunia. Maka coba deh mulai hari ini, pikirkan punya paspor, pikirkan untuk punya bahasa internasional, pikirkan mulai dari sekarang siapa orang-orang yang saya mau ajak ngomong di WA nih dengan bahasa Arab. Kalau tidak ada juga, ya you orang-orang pondok biasa, jangan-jangan nanti anak sarungan lagi. Ya, anak pondok sarungan. Ini kita tahu bahwa unsur bahasa Arab itu, ya kita awal dari awal betul itu. Ada namanya disebut dengan unsur bahasa Arab. Arba'atu anasir di lughatul Arabiyyah. Yang pertama adalah al-mufradat. Yang kedua adalah as-saut. Yang ketiga at-tarkib. Dan yang keempat adalah as-saqafah. Untuk bisa bahasa Arab, kita harus memiliki 4 poin. Pertama, kosakata. Kosakata itu bisa dijadikan lebih to the point, teman-teman. Misalnya begini, kamu ingin keren di bagian apa? Oh, saya ingin keren di bagian akademik. Oke. Maka semua kosakata yang berkaitan dengan akademik Anda harus tahu. Oh, saya ingin hebat dalam bidang investasi perdagangan internasional. Oke, berarti kamu harus hebat dalam kosakata bidang itu dulu. Coba perjelas dan pertegas niat memiliki kemampuan berbahasa Arab itu di masa depan. Mau jadi apa? Jangan asal comot. Asal comot itu begini, ya terserah aja nanti angin mau bawa kemana. Oh, nggak bisa. Angin itu harus diarahkan. Coba lihat, kalau ada kapal laut di tengah laut, as-safina fil bahr, dia juga nggak tahu sebenarnya luas kiri kanan, dia juga nggak lihat daratan, bahkan gunung dia tidak lihat. Tapi kenapa dia punya arah?
karena dia punya tujuan-tujuan yang jelas. Di hebatnya dunia hari ini teman-teman, kosakata itu pun harus diarahkan punya tujuan. Ya, kalau hanya sekedar menjadi akademisi, ya berarti Anda harus memiliki semua hal yang terkait dengan akademisi. Kalau ingin menjadi orang yang penerjemah bahasa Arab, Anda juga harus memiliki kebuayaan itu. Di beberapa hari lalu ada namanya Jami'ah Al-Alamiyah Al-Maftuhah. Jami'ah Al-Alamiyah Al-Maftuhah. Apa itu? Universitas Open University. Itu di Afrika, di Gambia. Sekitar 3 pekan lalu mereka minta saya untuk menjadi narasumber di kantor cabangnya di Indonesia, di Rasuna Said, untuk disiarkan ke sekitar 50.000 mahasiswanya di dunia. Pertanyaan pertama saya cuma satu. Pertanyaan pertama, namanya kita punya bahasa Arab. Saya dibayar berapa? Apa? Saya dibayar berapa? Dan berapa kali saya jadi narasumber di typingnya? Oh, kok berani bertanya demikian? Oh, ini bahasa. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Kalau tidak bicara dengan itu, yuk kira gratis. Tidak. Bahasa itu adalah keahlian, kemahiran. Oh, dia tanya. Baik Ustaz, menurut rate kami sekian jumlahnya. Oke, buatkan kontraknya, saya kirimkan ke saya. Kalau saya setuju, saya lihat nanti kita mainkan. Baik. Akhirnya disetujui. Tanda tangan kontrak, dikirim ke sana, lalu kemudian kita datang menyiapkan berbagai macam slide untuk kita jadi narasumber. Teman-teman, bahasa Arab itu menjadi dunia untuk kita berinteraksi dengan banyak orang. Pasar dunia bahasa Arab ini seperti kebutuhan kita terhadap arah angin tadi. Kemana angin membutuhkan, itu artinya banyak orang yang bernafas dengan angin itu. Selama masih banyak orang yang bernafas dengan bahasa Arab, maka selama itu pula kehidupan kita dengan bahasa Arab dibutuhkan, dan Anda tidak akan pernah mati dengan bahasa Arab. Ya, ingat, kalau ingin hidup dengan bahasa Arab justru terlalu kecil. Justru Anda harus mengatakan Anda harus jadi orang yang bahasa Arab hidup karena Anda. Bisa tidak? Jadi bukan sekedar hidup dengan bahasa Arab, tapi kalau bisa bahasa Arab hidup bersama kamu. Bisa tidak? Bisa. Maka pertama kali dari unsur bahasa Arab itu Anda harus pertegas dulu. Tujuan saya ke masa depan ini dengan bahasa Arab mau apa? Kita tidak akan mungkin mampu menguasai semua keilmuan, tapi setidaknya bahasa ini harus Anda pegang sebagai the key of what? Adalah kunci dari dunia kita. Hadal awal. Wathani, ada namanya saut. Saut, voice. Dalam ilmu linguistik disebutkan dengan fonologi. Apa namanya? Ilmu fonologi. Ilmu fonologi ini memiliki karakter. Ada fonologi yang berkarakternya adalah karakter yang memang sulit bagi orang-orang tertentu. Ada orang yang memang mudah bagi orang tertentu. Contoh, bagi orang Madura untuk menyebutkan huruf hijaiyah secara sempurna sulit. Betul tidak? Misalnya mengucapkan, melafalkan huruf fa, dia baca huruf pa misalnya, atau membaca huruf gha jadi ga. Sama, orang Mesir, orang Arab juga punya kesulitan dalam fonologi itu. Misal ketika mereka menyebutkan huruf jim di Mesir, mereka menyebutkannya huruf ja. Maka ketika mereka menyebutkan jamal, jadi gamal. Di Arab misalnya, ketika menyebutkan huruf qaf yang terucap huruf
gha misalnya. Itu kesulitan dalam fonologi. Maka ada satu penelitian hebat terkait dengan fonetik dunia. Ya, fonetik dunia. Ya, masyarakat mana di dunia yang paling pas lisannya untuk melafalkan bahasa Arab? Itu Indonesia. Indonesia. Hebat. Jadi Indonesia adalah orang masyarakat dunia yang paling mudah melafalkan bahasa Arab secara baik. Maka coba lihat, kalau ada perlombaan Qori internasional, tilawah, hafizul Quran, yang paling fasih itu selalu masuk Indonesia. Maka boleh kita mengatakan afsahu lisanan fil alam aqrabuha Indonesia. Wah, luar biasa. Bukan afsahu dhal, afsahu lisanan. Afsah lisan. Sampai di masa Nabi Musa alaihissalam pun ketika beliau berdakwah, itu sempat minta diskon kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Ya Rabb, arsil akhi Haruna, coba ya Allah, mohon bantu, utus Harun saudara saya untuk menjadi apa? Juru bicara. Kenapa? Li'annahu afsahu lisan. Dia lebih fasih lisan. Artinya apa? Untuk menghadapi sekelas orang yang keras kepala pun dibutuhkan bahasa. Untuk menghadapi orang yang sombong seperti Firaun dibutuhkan kelembutan bahasa. Kelembutan bahasa itu bisa dipelajari dari fonetik, dari fonologi. Maka kawan-kawan yang kita alhamdulillah mampu melafadzkan bahasa Arab huruf hijaiyah dengan pas, tepat, ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Itu saja sudah modal. Itu saja sudah modal. Coba Anda berbahasa Arab dengan orang India. Kalau tidak, lafalnya mirip betul India, sulit untuk didengar. Berat. Yang paling mudah, lurus itu adalah bahasa orang Indonesia. Itu paling gampang lisannya, afsal lisan. Itulah sebabnya teman-teman, bahasa Arab itu pun sudah banyak yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia, bahkan lebih dari 470 kosakata. Dakwah, ikhlas, amanah, itu semua bahasa, iya kan? Apa lagi? Kursi, ya kan? Ya, kalau kalbu itu sudah menjadi ma'had. Nah, itu bahasa Arab semua. Jadi bahasa yang berawal lughatin lamma wulida ibnu Adam fi Indonesia hiya lughah al-Arabiyyah. Awal lughatin lamma wulida ibnu Adam fi Indonesia ayu lughatin yantiqu bi lughah al-Arabiyyah wa ayu lughatin yasma'u lughah al-Arabiyyah. Alaysa 'indama yasma' al-adhan bil lughah al-Arabiyyah lughah al-Arabiyyah awla. Allahu akbar, Allahu akbar bil Arabiyyah. Wa ayu lughatin takallama bih أقول بعد ولادة الصبي باللغة العربية. Alhamdulillah بالعربية. Masya Allah, bahasa Arab. Alhamdulillah ini bahasa Arab lagi. Semua kita di bahasa Arab. Makanya tidak salah ketika Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, Yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu berbahasa Arab. Dilahirkan berbahasa Arab, ketika hidup bahasa Arab, mau mati bahasa Arab, dikuburi bahasa Arab juga, dibangkitkan bahasa Arab juga. Ini bukan bahasa sekedar internasional di dunia, tapi bahasa pada mahsyar. Itulah sebabnya kawan-kawan,
Anda harus juga memiliki kosakata yang lebih tegas tujuannya mau apa. Selain itu fonologinya disyukuri untuk ditingkatkan kemampuannya. Tapi ada yang ketiga, terkib. Apa itu terkib? Structure. Like English language, seperti bahasa Inggris, there are many structure. Ya, ada sentence. Kalau dalam bahasa Arab itu setidaknya ada dua, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'aliyah. Lalu kemudian ada syibhu jumlah. Itu paling minimal. Nah, sebenarnya kalau antum ingin mendengarkan bahasa Indonesia, ya Indonesia, ingin mendengarkan bahasa Indonesia yang sesungguhnya, yang benar, dari mana kita bisa mendengarnya? Dari orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Orang asing ketika dia belajar bahasa Indonesia, dia betul-betul sesuai dengan tarkibnya, bahkan sesuai dengan fi'il, fa'il, maf'ulnya, zarafnya itu jelas. Kalau kita ini orang Indonesia karena merasa itu bahasa Indonesia milik kita, belum tentu benar. Buktinya ketika dahulu di SMP, SMA, UN, ya, al-imtihan al-watani, as-su'al al-an, kam hasalat 'ala natijah? Berapa nilai kamu ketika UN? Ada 100. Lulus aja cukup, bersyukur banget. Lulus cukup, insyaallah. Padahal itu bahasa kita hari-hari. Kok gak bisa? Ya karena kita merasa itu bahasa kita, sehingga tidak aware terhadap tarkib. Tapi orang-orang yang belajar bahasa Indonesia, dia sangat aware terhadap tarkib. Begitu pula kita dengan bahasa Arab ini. Maka kalau orang-orang Arab, orang Libya, ya, orang Timur Tengah itu, Arab Saudi, Mesir, kalau pengen mendengarkan bahasa asli bahasa Arab itu, sebenarnya mereka harus mendengarkan dari orang Indonesia. Setuju kan? Kenapa? Karena kita yang tarkibnya benar. Kaifa haluka ma fa'altu dzalik. Kalau mereka taf'al. Apa? Aish taf'al gitu. Anta fin ya akhi habib. Itu bahasa Arab itu. Kenapa demikian? Karena di sana ada yang disebut dengan feeling awareness namanya. Feeling awareness itu adalah kesadaran secara perasaan. Kesadaran secara perasaan itu membangun kita apakah bahasa ini bisa kita miliki atau tidak. Apalagi kalau kita sudah berpikir begini, jurusanku bukan bahasa Arab, tidak apa-apa lah. Maka feeling awareness-nya pasti membuat dia tidak akan pernah bisa. Ya, apalagi sudah melihat mengatakan, kitab apa? Kuning. Waduh, udahlah. Ya, saya jurusannya kayaknya gak ke situ, sudah. Selama itu ada kiamat di hari itu. Semestinya kita harus memiliki sifat bukan sekedar feeling awareness how to be kind for speaking Arabic language, tapi kita harus mengatakan how to build our competency for Arabic language. Wah, dia bisa. Gimana saya bisa? Itu bahasa bagus. Wah, kok bisa ya? Saya bisa nih. Itu bahasa internasional. Iya, saya bisa. Cobalah Anda ubah mindsetnya itu. Saya bisa. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana menyusun tarkib dalam pola feeling mindset, feeling awareness kita, teman-teman, di kepala. Yang keempat, dari unsur bahasa Arab itu ada yang disebut dengan as-saqafah, budaya, culture. Culture ini paling berat. Culture itu identitas. Bahkan orang kadang-kadang kalau dengan bahasa dia berbahasa demikian, kita udah tahu, ini orang Medan, orang Batak, ini orang Sunda, ini orang Jawa. Gara-gara apa? Gara-gara culture. Maka kalau Anda belajar bahasa Arab, law aradta an tata'allam al-lugha al-arabiyyah, faqun 'ala thaqafati al-lugha al-arabiyyah. Maka masuklah, nyebur ke dalam kolam renangnya budaya Arab. Jangan malu.
sok bahasa Arab banget. Enggak usah begitu amat. Ana, ini saya itu kamu. Terserah kamu, terserah saya. Kenapa? Budaya ini sebentuk. Kaifa halak habibi? Tamam. Coba ulang begitu. Anta kaifa haluka? Coba dulu. Jadi harus ada pola mindset culture namanya. Pola mindset culture ini yang paling banyak membuat orang lain dia suka mendengarkan bahasa Arab, dia bisa berbahasa Arab secara lisan di dalam lokalnya, tetapi ketika dia mendengarkan bahasa Arab sesungguhnya dan dunia internasional, dia berkata, apa yang dibilangnya? Kok begini? Maksudnya kok gak pernah dengar kata-kata itu? Bukan karena tidak pernah mendengar, tapi karena budayanya tidak menyatu dengan apa yang dia sampaikan. Maka ketika tidak menyatu antara pola mindset kita, budaya kita dengan budaya yang dituju, maka biasanya tidak akan paham. Padahal kosakata yang disebutkan dengan yang kita sebutkan sama, cuman tak menyatu culture-nya, maka tidak bisa sampai. Nah, oleh sebab itu Anda harus lihat min nihayat ta'allum wa dirasat al-lugha al-arabiyyah atau disebut dengan ghayat al-lugha al-arabiyyah itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim kal masdar dan asasi. Jadi kalau ingin merujuk bahasa yang paling fusha, karena bahasa Arab ini ada 2 modelnya kawan-kawan. Ada yang dialeknya dialek fusha, ada yang dialeknya dialek amminya. Amminya itu pasaran. Misal gini, kita ingin mengatakan kemana lo? Nah itu kan bahasa amminya. Ya, kemudian dia mengatakan sini makan, itu bahasa amminya. Kalau bahasa fushahnya, Anda mau kemana pergi? Nah itu bahasa fusha. Mari ke sini untuk makan. Nah itu bahasa fusha. Maka dialektika yang ingin Anda bangun harus bahasa fusha. Kalau ingin merujuk bahasa fusha itu rujuk kepada bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Maka ada namanya guru kita Profesor Dr. Hadi Hidayat UIN Jakarta. Saya pernah beberapa kali ke tempat beliau dan belajar langsung. Beliau punya buku yang disebut dengan bahasa Arab Quran. Apa namanya? Bahasa Arab Quran. Jadi lafaz-lafaz bahasa Arab, kalimat asalibul lughah al-arabiyyah allati waradat fil Quran ukhizat wa ukhilat ila al-kalam. Al-misal ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fa ukhidha hadha al-uslub, kemudian diambil uslub ini, style of language ini lalu digunakan dalam keadaan sehari-hari. Lalu dia mengatakan misalnya, Ara'aita kitabil ladzi wada'tu huna? Insyaallah. Hal ata 'ala al-insani 'aynun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura? Hal ata ustad Dawri wal as-sabt fi maw'idina? Coba lihat. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata hayhata ma kallamta. Semua bisa. Cuma kita kadang-kala kita merasa tidak, wah ini kan bukan bahasa Arab. Anda sudah hafal berapa juz Al-Quran, itu sudah bisa bahasa Arab semestinya. Iya kan? Bahkan ketika kalimat harfun nida misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas u'budu, Anda bisa mengatakan ya ayyuhal auladul ladzina fi ma'had ihya qalbun salim ta'alu ila salatil maghrib haliya. Itu kan bahasa Arab Qurani. Ayyuhat tullah idza nudiya ila salatil maghrib fas'au ila dzikrillah. Itu kan bahasa Arab. Anda paham, ngerti juga. Itu yang semestinya dipakai dalam keadaan bahasa Arab sehari-hari. Enggak usah repot-repot cari yang lain. Maka awwalu masdarin asasi
Aina narji'u ilaihi fi fasahati al-lughah al-arabiyyah ila al-Qur'an wal ahadits. Ya, wa qalilun ila al-adab al-lughawi wal muamalat ad-diplomasiyah. Ba'da. Siapa saja si penutur bahasa Arab? Manin natiquna bil lughatil arabiyyah. Siapa orang-orang yang penutur bahasa Arab? An-natiquna bil lughatil arabiyyah. Lihat slide ini, penutur bahasa Arab itu ada dua. Dan Al-Quran sendiri yang membaginya, bukan saya. Pertama adalah natiqun arabi. Yang kedua natiqul ajami. Itu penutur bahasa Arab. Pertama apa? Natiqun arabiyyun dan natiqun ajamiyun. Apa bedanya natiqun arabiyyun dengan natiqun ajamiyun? Natiqun arabiyyun huwa wulida fil Arab wa nasha fil Arab wa darasa fil Arab wa istata'a lughat al-arabiyyah. Dia lahirnya di Arab, tumbuh besarnya di Arab, belajarnya di Arab. Ya, dia namanya Arabi. Namanya apa? Namanya Arabi. Natiqul Arabi. Tapi natiqul ajami itu siapa? Huwa ma wulida fil Arab. Dia enggak lahir di Arab. Wa ma nasha fil Arab. Dia juga enggak tumbuh besarnya di Arab. Iya. Dia juga enggak belajar di Arab, apalagi SD, SMP, SMA. Tidak belajar di sana. Tapi dia bisa bahasa Arab. Itu namanya ajami. Wa nahnu ajamiyun. Wa qala al-Quran ajamiyun am Arabi. Jadi tidak ada perbedaan antara Arabi dengan ajami. Intinya adalah, the final purpose-nya adalah they can for speaking Arabic. Itu yang paling inti. Apa? Yang menyatukan natiqun arabiyyun wa ajamiyun apa? They can for speak Arabic. Mereka mampu berbahasa Arab. Anta Arabi? La syai. Ana Indonesia, lakin atakallam Arabiyya. Anta Indonesia? Na'am. Ana Indonesia, lakin antiku bil Indonesia. Oh. Kalau begitu tak ada yang mereka macam-macam. Kenapa? La farqa baini wa bainik. Enggak ada perbedaan. Nah, maka lihat, an-natiqu itsnain, natiqul arabi wa natiqul ajami. Ini tadi yang saya katakan fasahah. Fasahah itu, kawan-kawan semuanya, itu merujuk kepada bahasa Arab yang fasih, jelas, benar, dan yang digunakan dalam konteks formal dan sastra Arab. Contohnya, kita ingin mengatakan fasahah dalam Al-Quran, innallaha ma'af sabirin. Nahnu bihajatin ila ta'ziz al-wihda al-wataniyah min ajli tahqiq at-tanmiyah al-mustadamah misalnya. Itu juga bahasa fasahah. Tapi bahasa Amiyah, misalnya bahasa Amiyah Mesir, apa kabar? Kalau bahasa fushahnya gimana? Fushahnya kiful hal. Tapi kalau bahasa Amiyah Mesirnya izayyak. Misalnya begitu. Izayyak. Kalau bahasa Amiyahnya bahasa Livan itu maksudnya bahasa yang lain selain Mesir. Misalnya Arab Saudi, Libya, Sudan, dia bilang apa? Kefak. Dia bilang bukan kaifal hal, kefak. Yang penting disingkat sih. Sama seperti kita bahasa Indonesia, kita suka singkat-singkat enggak? Suka. Jadi nggak usah hebat pendengaran, nggak usah hebat perasaan kita kalau mampu bahasa Amiyah. Karena bahasa Amiyah itu tidak digunakan dan itu tidak sopan terkadang dalam penggunaan komunikasi. Yang tepat adalah gunakan bahasa fushah. Maka kita harus bangga merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Gunakan bahasa Arab Quran tadi supaya lebih keren dan itu lebih benar.
Coba lihat ini. Apa judulnya tuh? Kam nisbah an-natiqina bil arabiyyah. Ya. Kam nisbah an-natiqina bil lughah al-arabiyyah fil 'alam al-yawm. Berapa persentase penutur bahasa Arab di dunia hari ini? Itu ada petanya itu. Negara-negara mana aja tadi itu yang kelihatan? Ada Tunisia, ada Algeria, ada Mauritania, ada Libya, ada Egypt, ada Lebanon, Palestina, Saudi Arabia, Qatar, Sudan, yang banyak sekali. Ada sebanyak negara yang hari ini resmi menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa wataniyahnya. Apa artinya bahasa wataniyah? Bahasa nasionalnya. Ada berapa negara? 24 negara. Kurang lebih 24 negara. Itu tuh ada tuh. Kurang lebih 24 negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa wataniyah. Jumlah penuturnya menurut The Times of India, ya, The Times of India mengatakan 350 juta sampai 420 juta penutur bahasa Arab di dunia dengan 24 negara tadi. Ya, karena jangan pernah beranggapan bahwa negara seperti Libya sama seperti Indonesia. Enggak. Indonesia dari Sabang sampai Merauke saja udah berapa jumlah orangnya? Udah ratusan juta kan? Sementara ada negara-negara itu, satu negara paling 30 juta, paling 40 juta. Ya. Coba misalnya, sekarang berapa penduduk Indonesia? Berapa? 200. Kalau melihat kepada konsensus terakhir sekitar 280 juta. Kalau 10% aja bahasa Arab, udah berapa itu? Udah berapa itu? 10%. Itu sudah 28 juta. Itu setara dengan satu negara di tempat lain. Setara dengan satu negara di tempat lain. Maka teman-teman semuanya, populasi dunia hari ini itu hampir mencapai 8 miliar. Populasi dunia. Dari populasi dunia di tahun 2025 ini di 8 miliar itu, ada sekitar 4-5% dari populasi itu yang berbahasa Arab. Dengan total jumlah negaranya 24 negara. Itu artinya kalau kita mampu berkomunikasi bahasa Arab, wah, 24 negara ini menjadi keluar masuk mudah bagi kita. Nah, pertanyaannya tadi saya tanya di awal, di handphone kamu yang kamu selalu sibuk dengan HP setiap hari itu ada orang internasionalnya nggak di sana? Dia lagi. Gimana mau jadi dunia internasional? Ya kan? Coba deh HP-nya di format untuk mendapatkan orang-orang internasional di sana. Orang Malaysia satu, orang Singapura satu, ya, Libya satu, Palestina satu, Jordan satu, Sudan. Kan keren itu. Apa sulitnya? Punya Facebook, punya Instagram, coba cari. Wah, saya dulu ketika berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun-tahun pertama, semester pertama, setiap hari saya coba add Facebook minimal 10-20 orang-orang Arab. Pokoknya asal saya lihat mirip kerudung Arab, saya add aja udah. Bodoh amat di orang Arab mana, yang penting agak pakai kerudung saya lihat, pakai Arab. Lama-lama terus ngobrol. Ada singkat cerita teman-teman, sekitar masih ada di Facebook Messenger saya. Sekitar tahun 2011 itu saya masih tinggal di Ma'had UIN Legoso, UIN Jakarta. Di Legoso. Saya penghuni pertama, kamar pertama. Tahun 2010 masuk di sana. Dan saat itu penerima beasiswa namanya BUMN. Ya. Tahun 2011 ketika saya add Messenger kan tiap hari itu kerja
kerjaan saya itu. Oh, coba nambah. Lebih banyak kawan-kawan dari Timur Tengah itu jadi kawan-kawan Indonesia. Orang sampai kawan bilang kamar sekamar, gak gaul loh katanya. Bodoh amat, kuper dah. Yang penting masa depan saya bukan di tanganmu. Kita harus egois terkadang dalam konteks itu kawan-kawan. Karena sehebat apapun kita sama teman akrab kita di WA, nggak akan ada yang peduli sama masa depan kita kecuali diri sendiri yang pertama kali. Tahun 2011 saya meng-add namanya Dr. Quraisy Jarsan. Beliau itu seingat saya saat itu tahun 2011 namanya Quraisy Jarsan. Beliau sebagai dosen di Jami'ah At-Taif fi Adabi Al-Lughah Al-Arabiyyah wa Naqdi. WA masih jauh. WA tahun itu belum terlalu. WA itu tahun boomingnya tahun berapa? Sekitar tahun 2014 2012. Nah, itu mulai booming tuh. Saat itu masih Messenger. Tahu Messenger? BBM, pin yang dicari. Bukan pin BBM. Saat itu ketika kita komunikasi via Messenger, kemudian Messengernya Messenger Facebook. Apa yang ditanya? Tinggal di mana, kuliahnya di mana? Boleh nggak kirimkan buku? Wah, kirim buku beliau tuh. Kirim buku. Sampai di rumah ada buku Ibnu Taimiyah mulai dari jilid 1 sampai jilid 35 dikirim via laut coba. Gara-gara komunikasi dengan orang Arab dengan bahasa Arab. Padahal orangnya belum pernah ketemu. Nah, lalu kemudian ya inilah yang disebut dengan mukjizat dari Allah itu luar biasa selalu. Tahun 2025 kemarin, 2025, alhamdulillah kami mendapatkan undangan umroh yang kesekian kali di Ramadan lagi. Di Ramadan. Saya kontak beliau. Padahal ketika berangkat tahun 2017 saya kontak ke beliau nggak nyambung lagi. Ya, berangkat ke Saudi 2017 nggak nyambung. Kontak nggak nyambung, Facebook juga nggak nyambung. Padahal saya sudah punya nomor WhatsApp-nya. Tahun 2018 saya mau kontak lagi, berangkat lagi ke Saudi, nggak nyambung juga, nggak lagi. Tahun 2022 berangkat lagi, kontak lagi, nggak nyambung lagi. Tahun 2025 kemarin di Ramadan, ketika berangkat ke sana, saya kontak WA-nya, tapi rupanya nyambungnya ke istrinya. Namanya Dr. Sarah. Insyaallah. Di Ramadan tuh bukan pertama. Akhirnya kita janjian untuk bertemu, langsung datang ke rumah beliau. Saya nggak menyangka kalau Dr. Sarah itu rupanya ada komunikasi, ada korelasi nanti dengan Dr. Quraisy Jarsan. Dijemputlah dari Masjidil Haram di Mekah, naik mobil pribadi, dijemput menuju ke Taif untuk berbuka puasa. Berangkat sekitar jam 4 sore, sampailah ke sana jam 6 kurang, jam 6 lewat lah berbuka puasa. Saya sampainya di rumah itu udah ramai nyambut barang-barang ya, karena orang Indonesia, para dosen soalnya. Begitu berbuka puasa di sana, makan bersama, kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid terdekat di belakang, lalu sholat tarawih. Setelah itu saya diajak ke perpustakaan. Kalau tidak salah di lantai 3. Anda tahu perpustakaan itu siapa? Saya kagetnya. Itu adalah perpustakaannya almarhum Dr. Quraisy Jarsan yang pernah saya komunikasi dengannya. Lalu saya cari WA-nya kembali, cari Messenger-nya kembali tahun 2011, dapat. Lalu saya tunjukkan ke beliau. Beliau menangis. Rupanya itu istrinya. Allahu Akbar. Apa yang menyatukan kita dengan dunia orang adalah bahasa. Apa yang menyatukan kita dari perbedaan budaya dengan budaya baru? Bahasa Arab. Bahasa Arab banyak membawa keajaiban kepada kita ketika kita menikmati berbahasa Arab.
Maka kawan-kawan, Anda punya bahasa Arab, Anda punya masa depan. Anda tidak punya bahasa internasional, itu namanya tidak punya masa depan. Coba bayangkan, dari jumlah penutur bahasa Arab ini 420 juta orang, Anda punya sekitar 20 sampai 100 orang saja ya yang aktif bersama Anda berkomunikasi. Anda bisa membangun kepentingan dunia dengan cara macam-macam. Bisa berdagang, bisa berdiplomasi, bisa ketemu di mana-mana, bisa kalau kemana pun negaranya kita ketemu orang, nikmat. Ini ya. Nah ini lagi, coba lihat slide berikutnya. Nah ini kalau di slide tidak buram ini bagus banget. Silakan nanti teman-teman lihat. Ayu majalin ya'taju ilaihi al-'alam al-yawm. Ayu majalin, apa artinya? Sektor apa? Yahtaju ilaihi al-'alam al-yawm. Apa artinya itu? Sektor apa yang paling dibutuhkan dunia hari ini? Sektor apa yang paling dibutuhkan dunia hari ini dengan bahasa Arab? Ada banyak sektor kawan-kawan. Ini ada 5 sektor. Pertama, yang paling mendominasi kemampuan Anda berbahasa Arab dibutuhkan pada peluang dan sektor energi, minyak dan gas. Coba lihat, perdagangan minyak berbarel dunia ini banyak dikendalikan dari mana? Arab. Banyak dikendalikan di Arab. Bahkan perusahaan-perusahaan Arab di Indonesia itu mulai dibangun, namanya Aramco. Maka sektor minyak dan gas itu mencapai 40% dominasi kepentingan bahasa Arab di sana. Anda tidak harus menjadi teknikal, tidak harus jadi insinyur pada perminyakan itu. Tapi Anda bisa menjadi banyak hal yang Anda bisa lakukan di perusahaan minyak dan gas. Setidaknya melakukan komunikasi antar negara untuk bisa melakukan perdagangan misalnya. Itu besar sektor minyak dan gas. Apalagi di PBB itu dihimpun dan kekuatannya melalui namanya APEC. Ya, pernah dengar itu? Minyak, sawit, segala macam, gas bumi, gas dunia, itu dilakukan perdagangan internasional. Dan yang paling banyak bukan ke Eropa, bukan ke Barat, tapi ke Timur Tengah. Maka ketika Saudi misalnya menghentikan pasokan kepada Amerika, itu bisa kacau balau. Coba lihat kemarin ketika hampir terjadi perang antar negara di dunia di Timur Tengah, terjadi enggak harga minyak dunia meningkat di Indonesia? Terjadi. Bahkan minyak untuk aftur pesawat pun itu mulai meningkat. Itu semua permainan sektor minyak dan gas. Dan kebutuhan bahasa Arab itu ada pada sektor itu 40% paling mendominasi. 40%. Coba lihat itu, ada kurang lebih 35. Maksudnya apa? Kurang lebih ada 35 juta penutur yang dibutuhkan untuk sektor minyak dan gas. Wow. Berapa puluh juta? Dibutuhkan kurang lebih 35 juta orang penutur bahasa untuk itu. Karena 40% dominasinya terkait dengan perminyakan minyak emas, gas dunia ini itu berada di tangan Timur Tengah. Yang kedua apa? Baru sektor keagamaan Islamik global. Baru. Jadi sektor pertama dibutuhkannya bahasa Arab itu bukan sektor agama, tapi minyak dan gas, bitrul, wal ghaz, wal amr tsani majal alladhi yahtaju ilayhi al-'alam al-yawm bil-lugha al-'arabiyyah fi madha? Fi syu'un ad-diniyah al-islamiyah fi anha' al-'alam. Dalam konteks apa? Haji, umrah. Dunia mana di belahan dunia, negara mana di dunia yang tidak membutuhkan bahasa Arab untuk sektor haji dan umrah?
Betul tidak? Kita belum bicara tentang dakwah loh. Kita belum bicara di dalam sektor agama Islam ada OKI, ada Rabithah Alam Al-Islami yang kemarin datang ke Jakarta. Kita belum bicara tentang R20 Religion 20 religion in the world. Ada 20 negara maju dunia yang bicara tentang agama. Kita belum bicara terkait apa? Terkait kepentingan dunia terkait dengan agama ini. Di sektor apa? Di sektor masjid misalnya. Wah, banyak. Sektor keagamaan Islam dan global ini mendominasi 35%. Dibutuhkan penuturnya 30 juta orang terkait ini. Masa kita satu aja gak bisa? Masa kita mau jadi bahasa Arabnya ma'ad lagi, ma'ad ini, ma'ad gak masuk di sini nih. Ya, guru pesantren gak masuk di sini. Tapi guru pesantren yang go internasional, iya butuh. Wah, itu masuk sektor keagamaan Islam. Sektor keagamaan Islam selain haji, umroh, dakwah, apa lagi? Dibutuhkan dari ini sektor keagamaan itu dalam bidang yang disebut dengan bidang Islamisasi, mengislamkan orang. Anda kalau nggak pinter dan nggak bisa bahasa Arab, ya gimana mau bisa? Belum kebutuhan lain. Sekarang perihal travel haji dan umroh saja di negara kita saja 20-an ribu, ya apalagi negara-negara lain. Betul tidak? Mau negara mana pun pasti butuh itu. Ada sektor ketiga yang paling butuh bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab. Hum yahtajuna ila maharatil lughah al-arabiyyah aktsar fil 'alam. Bal 25% mendominasi kepentingan bahasa Arab itu gini. Apa itu? Di sektor keuangan syariah. Ayo kawan-kawan, buka mata Anda semuanya, jangan yang lain. Sektor keuangan syariah, perbankan al-bunuk al-islamiyah al-an fil 'alam al-islami yahtajuna ila man? Yahtajuna ila al-mahirin al-lughah al-arabiyyah. Butuh kepada orang-orang ahli bahasa. Mau investasi, ya, mau melakukan istismar fi ayyi balad, mau melakukan banyak perdagangan internasional, melalui keuangan syariah dan industri halal. Wah, bahasa 20% butuhnya. 25% kebutuhannya. Artinya hampir 20 juta orang dibutuhkan dalam sektor ini. Wah, berapa orang? 20 juta orang dibutuhkan untuk sektor keuangan syariah dan industri halal. Ya, di Malaysia itu salah satu penggerak keuangan syariah di ASEAN, dan mereka membutuhkan sektor ini. Ketika kami kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah satu saudara yang bekerja di bidang industri halal, dia bilang apa? Dalam pemilihan bahasa Arab, bahasa Inggris kebutuhannya, dia bilang kalau ada pelamar yang dibutuhkan bahasa Arab itu 30, itu yang pelamar paling 20, kurang. Tapi ketika yang dibutuhkan bahasa Inggris itu 30 orang, yang melamar bisa 300 orang. Itu pun kita masih melirik bahasa lain. Ini bahasa kita ini udah hebat. Sektor keuangan syariah di industri halal sampai 20 juta penutur dibutuhkan, kawan-kawan. Dan orang-orang yang sekarang bermain sebagai pelaku di bidang keuangan syariah ini 20 sampai 50 tahun lagi boleh jadi mereka sudah mati semua. Betul kan? Lalu pemainnya siapa lagi? Ya kita-kita ini. Makanya hanya jangan sekedar pemain lokal. Kita harus menjadi pemain internasional. Wal amrul rabi', ayu majalin yahtaju ila al-'alam al-yawm. Sektor apa yang paling dibutuhkan konteks bahasa Arab ini? Sektor diplomasi internasional. Sektor diplomasi. Sektor politik, sektor kedutaan besar Arab Saudi, kedutaan besar Indonesia di berbagai
belahan dunia di Timur Tengah itu butuh orang-orang ahli bahasa Arab. Dibutuhkan sampai 15% sampai 10 juta penutur di seluruh dunia. Arti kebutuhan untuk diplomasi internasionalis sangat dibutuhkan sekali. Ketika ada permasalahan dunia, maka yang harus dilakukan adalah berbahasa Arab. Bagaimana dahulu Indonesia melalui Soekarno ingin mencari pengakuan Indonesia sebagai bangsa merdeka ke berbagai negara di Timur Tengah. Salah satunya dulu orang tuanya atau kakeknya Anies Baswedan yang membawa surat diplomasi dari Mesir dan dari negara-negara lain menuju ke Indonesia. Itu menggunakan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Ada sektor lain teman-teman. Ayu majal, al-majal al-akhir yahtaju ilayhi al-alam al-yawm fi madha? Fi majal as-siyahiyyah wal-tayran, al-khutut al-tayraniyah wa aidan fi majal al-ukhra. Khususnya adalah dalam sektor pariwisata dan penerbangan internasional serta mega-mega proyek teluk. Wah, ini kebutuhannya bahasa Arab. Jadi teman-teman semuanya, Anda jangan berpikir nanti kalau saya bisa bahasa Arab jadi apa ya? Ada amrun akhir. Itu urusan terakhir. Ya. Jangan tanyakan itu nanti jadi apa saya. Enggak penting itu. Memiliki kemampuan yang sedahsyat mungkin, sehebat mungkin, Anda akan terantarkan kepada yang Anda belum pernah terpikirkan. Tapi kalau Anda memikirkan mau jadi apa, jadi bahasa Arab, jadi guru, ya sudah. Anda dibatasi oleh pemikiran sendiri. Nah, ini dia. Coba lihat berikut. Ini sebenarnya kelihatan. Pernah gak kamu ke kolam renang? Mada tahtaju ila haudh as-sibah. Pernah ke kolam renang kawan-kawan? Kolam renang mana? Sampai masalahnya. Ocean Park pernah? BSD. Wah, ini contoh. Atau di Ancol gitu ya. Kalau Anda membayangkan kolam renang itu punya kedalaman yang berbeda-beda, betul nggak? Ada kedalamannya yang setengah meter lah katakan. Ada yang kedalamannya 1 meter, ada yang kedalamannya 2 meter lebih. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak bisa berenang, bisa nggak menikmati kolam renang yang dalam itu? Nggak akan pernah bisa. Sama, dunia yang luas ini itu ibarat kolam renang 2 meter sampai lebih. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, itu sama artinya nggak akan pernah bisa berenang ke dunia internasional. Hanya sampai di situ saja. Dan kalau Anda cetek bahasa Arabnya, ya kolam renangnya kecil-kecil saja. Ya kelas-kelas kering gitu. Tapi kalau Anda mulai bisa ke middle, tentu Anda bisa berenang setidaknya di kedalaman 1 meter. Tapi kalau Anda ingin berenang lebih dalam lagi, maka kemampuan bahasa Arabnya harus lebih perfect. Maka hari ini sedalam apa Anda punya komunitas internasional, itu dipengaruhi oleh kedalaman kemampuan komunikasi kawan-kawan. Gak usah ngaku kamu orang hebat kalau di handphone aja orang lokal. Ya, gak usah ngaku pinter bahasa Arab kalau di handphone aja yang chattingan orang Indonesia lagi, orang Sunda lagi, orang Jawa, itulah. Lazim Sabah al-khair habibi, kif halak? Sabah al-ful. Harus begitu pagi-pagi. Ya, itulah kawan-kawan, bagaimana kita hidup ini, maka butuh seperti melihat dunia luas ini seperti kolam renang. Kalau kita hanya kemampuannya sedikit saja, ya setidaknya alhamdulillah sudah boleh bisa berenang lah, mengenal. Tapi kalau Anda sama sekali tak memiliki kemampuan bahasa Arab, tidak akan pernah tahu tentang luasnya dunia ini. Terlalu kecil rasanya. Nah, sebelum terakhir, itu ada 3. Kalau ada masalah, ada jalan sukses, mau cari solusi atau menyerah. Teman-teman, mau mencari solusi atau menyerah?
Kalau ada biasanya. Ya, sudah. Ya, itu namanya menyerah secara tidak langsung. Tahaddiyat al-lugha al-arabiyyah fi yawmina al-an. Tantangan bahasa Arab itu hari ini adalah pertama, yang nomor 5. Yang nomor 5 itu apa? Ada sugesti diri sendiri yang lemah. Iya. Apa? Sugesti diri sendirinya lemah. Jadi bagaimana mau hebat? Gimana mau bisa? Gimana mau tahu fusha dan amiyah? Gimana mau tahu dialektika? Gimana mau tahu linguistik, lisaniyat, semantik, dan ilmu dilalah? Wong sugesti dirinya saja lemah. Huwa du'fun niyyah. Niatnya lemah untuk pengen bisa. Maka kalau sudah sugestinya pada diri sendiri saja lemah, ya tidak akan pernah ada yang bisa mendorong dan membuat Anda mampu bisa bahasa Arab. Ya segitu saja. Tantangan kita dalam konteks dunia global dalam bahasa Arab ini, pertama adalah ada yang disebut dengan diglosia dan dialek. Diglosia itu adalah al-izdiwajiyatul arabiyyah, bercampurnya antara bahasa fusha dan bahasa amiyah, bercampurnya antara bahasa resmi dengan bahasa yang dialek antara suku dengan suku ke suku. Itu problem hari ini. Tetapi juga ada yang disebut dengan kompleksitas linguistik. Kompleksitas linguistik itu misalnya negara tertentu dengan negara lain, dengan negara tertentu lagi itu memiliki model linguistik lisan yang berbeda-beda. Belum lagi ada kosakata yang secara linguistik kita tidak menemukan yang secara langsung to the point dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya rambutan, ketemu nggak dalam Al-Quran. Akhirnya kita buat sendiri Abu Syarif gitu kan. Ini kan perlu ada kesepakatan bahasa internasionalnya. Durian misalnya, ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Juga misalnya apa? Kalau jambu ada nggak? Nggak ada. Kalau pisang ada? Singkong kan nggak ada. Nah, ini adalah tantangan. Justru dengan tantangan ini kita harus memodernisasi kemampuan bahasa Arab khususnya pada kosakata tertentu. Saya berapa kali mencoba mencari kosakata modern itu, hampir itu belum ada. Ada tapi terbatas sekali. Coba kalau antum memiliki di sini kesempatan, coba buat kamus modern terkait bahasa Arab. Hal-hal yang tidak pernah ada, atau setidaknya gabung dengan bahasa Arab yang telah bahasa Inggris yang telah diarabisasi. Bahasa Inggris misalnya kamera menjadi kamera hari ini, ya kan? Kamera menjadi kamera. Padahal dalam konteks bahasa Arab dulu disebut alatut taswir. Tapi sekarang orang Arab sendiri dia nggak ngomong itu. Fi kamera wujud awla. Dia bilang begitu sekarang. Kamera. Nggak bilang lagi alat taswir. Apalagi misalnya terkait HP. HP dari dulu kita ngomong misalnya jawal, mahmul. لا هو الآن يتكلم في موبايل موجود موبايل. Nah itu kan perlu ada modernisasi terkait dengan kosakata bahasa Arab, itu harus dilakukan. Nah, antum semua yang suka tantangan itu boleh jadi menjadi bagian dari pencetus hal baru. Yang ketiga, ada dominasi bahasa global. Coba deh, kalau antum misalnya berjalan dari sini ke Lebak Bulus, bahasa dominasi itu apa? Bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Coba lihat toko-toko, bahasa Inggris, toko-toko elektronik, politron, ayo, itu kan bahasa Inggris, Ya, coba deh iklan-iklan juga banyak harus ada bahasa Inggrisnya. Bisa nggak kita mengubah pola itu? Dari pesantren Yahya Qalbun Salim melakukan gerakan bahasa, iklan-iklannya berbahasa Arab. Oh, keren. Ya. Bisa nggak kira?
Harus bisa. Kenalkan dunia dari tempat kita. Jangan menunggu. Jangan pernah menunggu. Karena kenapa? Kita akan terlalu digilas oleh zaman. Dan justru dominasi bahasa di pesantren misalnya, dominasi bahasa di kampus, dominasi bahasa di dalam keluarga, itu harus didominasi dengan bahasa yang kita inginkan. Jangan dominasi bahasa yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk masa depan. Lalu tantangan teknologi dan persepsi global. Itu tadi persepsi pertama tadi, bahwa bahasa Arab untuk bahasa ngaji, anak pondok. Itu namanya persepsi global. Justru sekarang Anda harus rubah menjadi apa? Persepsi globalnya menjadi optimisme global. Gimana caranya? Maka teman-teman semuanya, yang terakhir Istrategiat al-kubra ila isti'ab al-lughah al-arabiyyah. Ada poin-poin yang harus Anda lakukan, strategi besar. Strategi, the mind of strategy, how to be clever for speaking Arabic language. Ada setidaknya 6 poin yang harus kita miliki. Pertama adalah kuasai fondasi bahasa Arab. Ya, nahwu, shorof, morfologi, sintaksis. Nahwu itu disebut dengan sintaksis, morfologis disebut dengan shorof. Itu minimal fondasi bahasa Arabnya itu ada di sana. Syukur-syukur bisa memiliki kemampuan pada ilmu balaghah untuk memperindah kalimat-kalimat kita. Lalu perbanyak mendengar dari sekarang. Perbanyak mendengar. Jangan musik-musik yang memang tidak terlalu mempengaruhi kemampuan bahasa Arab kita. Cobalah cari-cari musik bahasa Arab. Coba cari musik-musik, banyak kok yang keren. Itu tinggal mengubah pola dan mindset saja sebenarnya. Ya kan? Itu mudah. Lama kelamaan Anda sendiri nanti terbiasa mendengarkan, akhirnya memperbanyak kosakata secara kontekstual. Memperbanyak apa? Kosakata secara kontekstual. Manfaatkan media teknologi. Kalau di Instagram antum sekarang didominasi oleh bahasa Indonesia, coba add tuh orang-orang Arab di Instagrammu yang banyak. Apa nggak bisa? Kan bisa. Add, sehingga setiap hari kalau kamu buka Instagram, kamu malas baca buku, buka Instagram, langsung kelihatan bahasa Arab. Langsung kelihatan. Saya juga begitu, karena sejak dulu banyak meng-add di Facebook orang-orang Arab, ribuan tuh. Sama di Facebook, TikTok saya juga punya. Tapi Arab-Arab. Begitu buka TikTok, kearaban, lucu-lucu tentang orang Arab. Di Instagram juga lucu-lucuan bahasa Arab. Indah, seru. Itu benar serius tuh mau memiliki kemampuan bahasa Arab. Maka manfaatkan media teknologi itu di Instagram. Coba hari ini add minimal 20-30 berbahasa Arab. Pasti esok atau lusa ketika kamu buka scroll Instagram, IG, pasti muncul tentang Arab-Arab, entah apa aja macam itu. Bagaimana kita banyak iklan di Indonesia tentang video dan apa saja, begitu pula yang Arab kita peroleh. Coba dimanfaatin. Biasakan membaca dan menulis. Kalau sudah manfaati media teknologi sekarang di handphone, khususnya IG tadi saya katakan dan Facebook, maka kita akan terbiasa membaca dan terbiasa menulis, dan kita merasa, wah ini bagus banget kata-katanya, simpang. Wah ini bacanya begini. Akhirnya terbiasa. Setidaknya dalam satu hari mulutmu bergerak untuk bahasa Arab itu minimal mengucapkan 150 sampai 100 kalimat terucapkan gara-gara melihat media teknologi. Itu kawan-kawan semuanya. Yang paling pasti, ya yang terakhir, ini ada orang Arab orang terakhir. Dia bilang apa? Al-istimraru fit ta'allum ahammu min tuli zaman ta'allum. Apa artinya itu? Konsisten belajar lebih penting daripada lama belajar. Gak penting itu belajar sebelum lama di sini dulu supaya bisa masuk ke dalam. Gak begitu cara belajar. Konsisten dalam satu hari 2 jam, atau setiap buka WA
atau buka Instagram, buka TikTok yang kelihatan bahasa Arab lagi. Pasti mindset kita terbuka kepada internasional. Ingat kawan-kawan, ada ratusan juta sektor tadi yang kita membutuhkan kita. Kalau bukan kita datang sebagai pendatang untuk sektor demikian, lalu siapa? Jangan pernah beranggapan bahwa kita akan bisa dengan sendirinya tanpa dengan usaha yang keras. Maka konsisten belajar itu jauh lebih penting daripada belajar yang lebih lama, atau lama-lama belajar hanya membuat kita mumet dan tidak akan sampai. Demikian kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri sendiri kita semuanya. Ya, ada gambar yang berpikir itu, izan hal anta musta'idun li an tusbiha syakhsan 'alamiyan yusaytiru 'ala al-'alam. Ya, apa artinya itu? Hal anta musta'idun li an tusbiha syakhsan 'alamiyan yusaytiru 'ala al-'alam. Kalau begitu atau dengan demikian, apakah Anda sudah siap untuk menjadi orang internasional yang mampu menguasai dunia? Hakadha ma uridu an uballighakum ya ahbabi talaba la'alla hadha atau hadhihi al-ma'lumat tufidukum wa tufidukum jami'an. Tentunya bila ada tanya jawab dengan senang hati kita akan diskusikan. Saya yakin sudah banyak tadi disampaikan, tinggal kita elaborasi kembali untuk memantapkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakum khairan jaza Ustaz yang telah memberikan kita pemateri atau pemaparan yang begitu komprehensif. Sebelum kita melanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya ingin menegaskan kembali atau merangkum ulang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Teman-teman sekalian, bahasa Arab bukan hanya bahasa keagamaan atau akademik, tetapi bahasa global strategis yang berperan penting dalam pemahaman sumber Islam, komunikasi internasional, dan peluang profesional masa depan. Penguasaannya menjadi kunci untuk terhubung dengan dunia yang lebih luas. Kemampuan berbahasa Arab menuntut penguasaan 4 unsur utama. Pertama, kosakata, kedua, suara, yang ketiga, struktur bahasa, dan anggapan budaya. Bahasa Arab juga hadir dalam 2 bentuk utama, yaitu fasahah sebagai bahasa baku dan amiyah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Yang keduanya memiliki fungsi masing-masing. Secara global, bahasa Arab memiliki peran kuat di sektor energi, keislaman internasional, keuangan syariah, diplomasi, dan industri strategis dunia. Namun, bahasa Arab juga menghadapi tantangan serius seperti kompleksitas bahasa, perbedaan dialek, dominasi bahasa global lain, serta lemahnya kepercayaan diri bagi penuturnya. Karena itu, kemahiran bahasa Arab tidak ditentukan oleh lamanya belajar, melainkan oleh konsistensi, keberanian berlatih, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Penutur bahasa Arab ini menentukan relevansinya di masa depan. Baik, beranjak ke sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab pada teman-teman sekalian, saya izin bertanya, Ustaz. Atas materi yang telah dipaparkan oleh Ustaz, jika bahasa Arab memiliki peran strategis secara global, mengapa mayoritas mahasiswa bahasa Arab masih kesulitan melihat masa depan profesionalnya sendiri? Apakah masalahnya pada sistem pendidikan yang tidak relevan atau pada keberanian mahasiswa itu sendiri? Yang pertama yang harus kita pertanyakan adalah sudah jadi mahasiswa yang serius atau jadi mahasiswaan. Kalau mahasiswa maha berarti kan banyak keingintahuannya. Yang problem itu adalah mahasiswa hari ini, mohon maaf, bukan hari ini saja, bahkan anak-anak di mana-mana itu 70% otak mereka dikuasai oleh HP. Mindset cara berpikir pun diarahkan oleh banyak pikirannya oleh HP. Sehingga tidak lagi mencari apa yang belum ada,
atau tidak lagi mencari apa yang harus dilakukan untuk menambah atau menambal apa yang menjadi kepentingan dirinya. Jadi simpulnya kalau saya perhatikan itu ada 4 poin yang menjadi penyebab kenapa mahasiswa hari ini atau para pelajar hari ini demikian. Yang pertama, kita ini terjadi pada problem yang disebut dengan the seriously conflict of mindset in handphone. Kita serius sakit, kita sedang akut-akutnya otak kita semua oleh handphone. Jujur harus dikatakan itu. Lagi belajar begini saja kita main HP, entah apa yang dibuka. Iya. Makanya kalau di kelas saya belajar, coba buka HP, saya catat kurang lebih 5. Bodoh amat. Ya, nggak lulus, kenapa? Ini semester 7 saja. Jangan dibocor di sini pula ya. Contoh ada semester 7, saya ngajar khusus bidang bahasa. Udah saya pikirkan itu. Berapa yang akan tidak lulus nanti? Ini kalau main HP satu. Problemnya itu serius di konflik di situ. Kenapa saya katakan serius di konflik? Ketika dia duduk dengan lihat buku saja, konflik pikirannya. Apa? Buku. Apa? Buku. Betul tidak? Ketika makan dengan handphone, HP, makan. HP. Ketika dia melihat laptop untuk belajar dengan handphone, laptop, HP. Ya Allah. Ya kelas. Ini pasti lewat model ini. Ini problemnya di sana. Problem keduanya sekarang adalah lemah literasinya. Maksudnya apa lemah literasinya? Lemah daya baca. Senang membaca, daya bacanya nggak ada. Membuka HP, scroll sana kemari itu senang membaca. Betul nggak? Senang, kita sudah akui senang. Yang paling senang membaca di dunia ini boleh dikatakan Indonesia. 99% hidupnya membaca. Bahkan sambil nyetir pun dia bisa baca. Sambil nyetir motor pun dia bisa baca, gitu loh. Betul nggak? Mau tidur aja baca. Hebat memang kita, hebat. Baca semua. Tapi daya literasi membacanya untuk memahaminya, mengerti, memahami itu hampir ya dari membaca tadi daya yang tariknya itu paling 20-30% itu melebar. Itu problemnya kita di situ, lemah pada literasi. Maka kalau ditanya mahasiswa hari ini, satantahi min semester wa'id, kam kitaban intahayta min al-qira'ah? Wallahi ya ustaz, qalilan faqat. Sebentar lagi satu semester mau lewat, udah berapa buku bacanya? Wah, belum tentu satu pun belum tentu. Tapi kalau ditanya scrollnya Allah Ta'ala maswab la yuhsab. La hisab alayhi ya ustaz, wa innama sari'ul kitab wa sari'ul yadi. Nah, itu kan bahasa Quran itu. Itu problemnya. Pertama, serius di konflik terhadap handphone. Yang kedua adalah lemah literasi. Yang ketiga, bukan karena mindsetnya aja, karena apa? Community of socialnya terbatas. Masyarakat sosial dia hanya itu lagi, tidak pernah berpikir menambah besok, menambah besok, menambah besok, nggak pernah. Dia kalau punya komunitas 100 itu aja, itu pun berkurang tiap hari. Dari 100 jadi 60, 40, 30. Kita problemnya di situ. Masyarakat komunitas kita tidak bertambah, sehingga akhirnya dunia kita itu seakan terbatas pada hal yang kita miliki itu saja. Padahal semestinya sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, Anda harus berpikir untuk menambah komunitas setiap hari. Anda harus berpikir setiap hari untuk menambah sahabat baru, komunitas baru, ilmu baru. Karena dengan komunitas baru, ilmu baru, Anda punya journey yang panjang, yang luar biasa, punya keilmuan. Itu. Jadi problem pertama tadi adalah
kita punya serius di konflik terhadap handphone. Yang kedua punya lemahnya di literasi. Yang ketiga apa? Komunitas sosial kita sangat terbatas. Yang keempat, nah ini problemnya. Apa dia? Kaslan menurut kita apa? Very lazy for writing. Kita malas menulis. Bahkan karya anak-anak sekarang itu paling kalau dia punya karya mungkin karya AI kan. Makalah pun dari AI juga. Ya, apalagi mau ngerjain soal-soal asal dikasih kesempatan dikit aja. Saat ngerjain UAS ada HP, mau lewat dikit, mau langsung AI menjawab. Bahasanya keren-keren, kompeten. Ujung-ujungnya komprehensif dan menerus. Ini kan mindset otak kita udah dibawa ke sana. Anda sadar nggak kawan-kawan? AI itu sebenarnya walaupun dia bagian dari kemajuan teknologi yang tak bisa kita hindari, tapi dia menggiring kita menjadi manusia bodoh di masa depan. Dia menggiring kita ilal juhala wasufaha seperti zaman jahiliyah lalu. Ini padahal Anda coba cross check. Saya dengan Ustaz Fakhrul itu pernah meng-cross check yang di AI dengan kenyataan pada buku ini kitab Maktabus Syamila. Enggak sama. Beda. Itu kita digiring mindset kita kepada apa? Kepada literasi yang tidak benar. Maka empat ini yang harus disembuhkan. Pertama apa? The seriously conflict of handphone. Ya, makan ada HP sambil nyetir HP, jalan-jalan HP, di jalan pinggir jalan HP. Banyak HP udah. Satu. Yang kedua apa? Lemah literasi kita lemah. Daya bacanya, membacanya sih rajin. Daya bacanya yang lemah. Yang ketiga apa? Komuniti sosial kita sempit. Yang keempat apa? Ayo, malas tulis, malas menulis. Entahlah. Kecuali mungkin yang di sini, insya Allah sibuknya bermanfaat. Coba lihat mahasiswa di luar selain di sini. Oh, bingung kita apa yang dikerjain sebenarnya mereka itu. Ya, kecuali di sini insya Allah khairun ya. Itu jawabannya. Baik, namun yang antum sebutkan itu perihal problem internalnya masing-masing. Apakah tidak ada terkait dengan eksternalnya? Karena yang tadi Ustaz paparin perihal energi, minyak, gas, penerbangan, pariwisata, serta diplomasi internasional. Setahu saya itu bahasa pengantarnya itu malah bahasa Inggris, Ustaz. Pendidikannya itu kurikulumnya itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, tidak ada berkaitannya dengan bahasa Arab, Ustaz. Nah, yang pertanyaan saya itu, apakah sistem pendidikan itu tidak relevan dengan indeks kerja kita di masa depan yang telah dipaparkan Ustaz? Karena bahasa pengantarnya saja udah Inggris, Ustaz, bukan bahasa Arab. Memang pada semua sektor tadi kelihatannya didominasi oleh bahasa Inggris. Ya, sebelum jauh menjawab bagaimana tidak didominasi oleh bahasa Inggris, karena para penutur bahasa Arabnya juga minim. Itu jawaban pertama. Negara-negara pemainnya kan udah jelas. Itu kebanyakan mayoritas Timur Tengah. Dan jelas negara pemain ini sebenarnya bahasa utama mereka adalah bahasa Arab. Tapi karena adanya problem pada penggunaan bahasa Arab yang serius pada bagian dan sektor-sektor tadi, sehingga akhirnya komunikasi dipilihlah yang lebih memudahkan, maka terpilihlah bahasa Inggris. Nah, tapi dalam konteks itu sebenarnya andaikan menggunakan bahasa Arab sebagaimana bahasa ibu mereka, maka itu jauh lebih mudah. Nah, sekarang apakah memang model pendidikan kita mengarahnya ke sana?
Satu sisi iya, kelihatannya lebih membesar-besarkan, menghebatkan, mengkerenkan kepada bahasa Inggris. Dominasinya memang kelihatan arahnya ke sana. Arahnya betul memang demikian di mana-mana. Tapi itu karena memang pencetus dan penggerak motor utama untuk bahasa Arab ini belum terlalu banyak yang melakukan pengarah ke sana. Coba diambil market ini. Itu maksud saya. Ini kan market besar, itu artinya kesempatan besar. Justru kalau orang sudah banyak jual bakso di satu keliling ruko itu, apa kita mau datang menjual bakso lagi? Kira-kira gimana? Jual yang beda. Itu karena kita kadang-kala tidak berani untuk melakukan hal yang berbeda. Maka saya katakan tadi, tahun 2000 berapa yang saya ikut ke Allahumma sholli alaihi wasallam. Setelah Covid 2021 ya, atau 2022, awal-awal 2021 masuk 2022 itu ada namanya pertemuan G20 di Bali. Pertemuan G20, persis tahunnya coba cek aja. Saya ikut diutus tuh untuk menjadi penerjemah bahasa Arab oleh PBNU waktu itu. Kebutuhan waktu itu saya tanya, bahasa apa aja yang dibutuhkan untuk G20? Ada 5 bahasa Pak. Apa aja? Inggris, Spanyol, Mandarin, Hindi, satu lagi Arab. Indonesia nggak ada? Ya nggak ada Pak. Mana bahasa Arab? Bahasa Inggris dibutuhkan berapa? Dibutuhkan 300 orang. Yang daftar berapa? Udah 1.700 Pak. Wih, 1.700 yang daftar. Yang dibutuhkan 300. Yang bahasa Arab dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan 200 Pak. Berapa yang daftar? Baru 120. Lagi mana mau mendominasi? Gimana mau mendominasi? Mereka lebih pede berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab. Bahkan ketika saya tanya lagi bahasa Mandarin bagaimana? Dibutuhkannya cuma 120, tapi dia sudah mendaftar ada 400-an orang Pak, katanya. Wah keren. Bahasa Arab coba bayangin. 120 yang daftar, yang dibutuhkan 200-an orang. Itu di G20 pada masa itu. Dan banyak kegiatan lainnya. Seperti Asian Games. Itu butuhkan bahasa Arab nggak? Butuhkan. Karena di sana ada negara-negara Arab juga yang ikut, dan itu volunteernya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, juga ada yang menggunakan bahasa-bahasa internasional lain. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mengatakan bahwa mindset pendidikan hari ini memang disetting menuju ke bahasa Inggris kelihatannya Pak. Iya, karena memang kita confident-nya di situ. Justru pertanyaan saya tadi, ya bisa nggak kamu muncul menjadi pembentuk confident baru terkait dengan masyarakat bahasa Arab ini, agar tidak persepsi globalnya itu hanya pada pesantren dan guru. Asal belajar bahasa Arab, ada bahasa Arabnya, nanti jadi apa kamu? Coba lihat, orang-orang kampung juga begitu sekarang tuh. Nah itu pertama. Yang kedua teman-teman, Anda harus lihat kepada hari ini tuh orang-orang Jepang, Belanda itu saja sudah mulai belajar bahasa Arab dengan serius. Korea, coba perhatikan, kalau kamu punya IG dan TikTok mereka, itu mereka menggunakan bahasa Arab itu, bahkan menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa studi prodinya. Bahkan kita yang lisannya mudah, lafalnya paling mudah di dunia, tapi kita kurang pede. Coba saya tanya kamu secara jujur, lebih keren mana bagi kamu, orang yang kamu dengar bahasa Arab atau bahasa Inggris? Jujur coba.
berarti kan kurang bangga sama diri sendiri pada bahasa Arab. Mendengar orang Arab aja dengan orang Inggris lebih keren, cacus Pak Ustaz gitu. Coba kalau saya ada nggak tahu. Iya kan? Ya, padahal kita harus bangga dengan bahasa Quran ini, melintasi zaman sampai ke alam barzakh coba. Nah, maka mindset pendidikan kita harus diubah. Oleh siapa pengubahnya? Kita sendiri. Dan jangan pernah mengatakan bahwa kelihatan bahasa Arab enggak juga. You karena belum datang ke sektor itu. Di handphone saya aja ada berapa PT di sini? Ada PT Noletic, ada PT Best Profit Indonesia, banyak, ada sekitar 7 PT di sini yang pernah mengundang saya untuk menerjemah bahasa Arab perusahaannya. Dan PT-PT ini kebanyakan ada di ada cabangnya di Indonesia. Bahkan Sinarmas aja pernah mengundang. Sinarmas. Kok bisa Ustaz? Loh, sekarang kalau dia menginvest dengan orang invest dari Timur Tengah, saya pakai bahasa apa? Pasti bahasa Arab. Hanya kita tidak melihat sektor itu. Makanya jangan terlalu dipikirkan dulu, saya mau masuk sektor yang mana. You have to believe now for speaking Arabic. Kamu yakinkan dulu diri kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. After that, the occasion will be opened. Kesempatannya akan sangat terbuka. Itu yang paling utama. Yang terakhir, kawan-kawan. Hari ini kalau kita perhatikan, memang buku-buku, hari-hari kita dengar televisi, radio, itu selalu ada campuran bahasa Inggris di mana-mana. Ya, sekarang kita bisa mengimbangi itu dengan bahasa Arab. Maka itu saya katakan tadi, Arabic language market is open, itu sangat terbuka. Hanya contoh kecil saja yang saya ingin katakan tadi, iklan-iklan kecil aja. Justru sekarang didominasi iklan-iklan di YouTube itu bahasa China, betul ya? Bahasa Cina, logatnya bahasa Cina sekarang di mana-mana. Itu bisa kita buka mindset itu teman-teman. Nah, makanya disinilah kita penting untuk membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa semua sektor pasti membutuhkan bahasa Arab. Itu tadi yang saya katakan 2 juta sektor minyak dan gas sampai 35 juta atau 40% dominasinya itu sangat dibutuhkan. Kita nggak akan terlalu tahu ketika kita hanya di sini. Maka itu pentingnya tambah komunitas sosialnya. You akan merasa wah luar biasa ya akan begitu. Demikian. Saya Ustaz syukran atas jawabannya, sangat membuka pemikiran kita, membuka pola mindset kita terhadap bahasa Arab. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Janji. Ada yang bertanya? Iya, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Ustaz, nama saya Afan. Saya ingin bertanya terkait belakangan ini di sosial media sedang ramai postingan tentang bahasa Arab yang dijadikan bahan lucu-lucuan lah, jadi meme gitu. Yang dimana menurut saya itu merupakan salah satu hal yang positif ya, karena dengan konten tersebut kita bisa menambah produk harian kita gitu. Tapi sebagian orang menganggapnya itu merupakan hal yang baik, tapi ada juga sebagian yang menganggap itu hal yang buruk gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang kalau bahasa Arab itu nggak boleh dijadiin candaan gitu. Yang dimana itu sudah jelas orang-orang awam yang belum paham gitu. Nah, saya mau minta pendapat Ustaz, bagaimana caranya untuk mengedukasi atau menangani orang-orang yang seperti ini gitu, yang menganggap bahwa bahasa Arab itu
sama dengan Al-Quran gitu. Jadi kalau mengejek apa jadiin bahasa Arab candaan, sama aja mengejek Al-Quran gitu. Sekian gitu. Baik, ada yang lain? Silahkan pertanyaan lain. Foto. Tidak ada. Begini, bahasa Arab itu jangan dianggap sebagai bahasa yang apabila terucapkan ada aib dan dosa. Harus begitu dulu. Namanya saja kita belajar. Beda antara unsur sengaja merusak dengan niatan untuk menggunakan bahasa Arab tapi salah. Dalam berbahasa Arab, salah penggunaannya, salah harokaatnya, salah caranya, dan dia belajar itu hal biasa, justru bagus. Ya, jadi pertama yang harus di-educate kepada banyak orang adalah jangan takut untuk berbahasa Arab. Itu dulu. La takhaf. Kamu salah nggak apa-apa. Harokatnya salah nggak apa-apa. Salah aja. Kalau perlu salahlah sebanyak-banyaknya. Justru dengan kesalahan itu kita akan membangun untuk memperbaiki gimana cara yang benar dengan kesalahan itu. Bukankah Anwar Einstein karena dia banyak kesalahannya sampai pada puncaknya dia banyak salahnya sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Hari ini kita harus edukasi banyak orang untuk tidak takut salah. Itu paling penting. Ya. Edukasi banyak orang untuk tidak takut salah. Yang betul-betul salah secara moral adalah orang-orang yang sudah tahu benar lalu dia sengaja menyalahkannya atau mengejeknya atau atau melakukan kriminal lain terhadap bahasa itu hal berbeda. Tapi jangan sampai takut dan jangan sampai merasa khawatir untuk mengajarkan. No problem for speak Arabic, nggak apa-apa, salah. Coba saya tanya, apa yang membuat banyak orang berat belajar atau ngomong bahasa Arab? Takut salah. Kalau itu bahasa ibu, bahasa utama kamu salah, ya mestinya kita malu. Ini kan bahasa Arab, bukan bahasa kita yang sejak lahir juga. Maka belajarlah untuk bisa salah juga, untuk mengetahui yang benar mana. Maka dikatakan oleh para alim kabir, mereka mengatakan begini, kita itu justru butuh kesalahan saat belajar. Karena dengan kesalahan itu kita bisa bangun untuk membenarkan. Tapi kalau orang yang tidak pernah salah, itu boleh jadi karena dua hal. Tidak pernah mau mencoba, atau karena memang dia tidak pernah mau tahu, sehingga dia nggak pernah salah. Justru orang yang pernah mencoba pasti salahnya. Orang yang belajar pasti salah lagi. Baca kitab lagi, salah lagi. Kalau begitu bagusan saya nggak usah baca kitab. Ya benar deh, itu nggak akan salah-salah. Namanya nggak baca lagi. Kan gitu. Maka mindset ini yang harus diubah, bahwa kita butuh untuk salah. Karena dengan mengetahui kesalahan itu maka kita akan benar. Itu satu. Yang kedua teman-teman, kalau Anda mengajarkan bahasa Arab kepada siapapun, mirip seperti mengajarkan ngaji. Jangan betulin dulu pada saat dia sedang mengekspresikan kesalahannya. Itu salah itu. Misalnya seorang ngaji atau seorang sedang bahasa Arab, dia salah nih. Padahal lagi semangatnya dengan kesalahannya. Jangan betulkan, jangan hentak, jangan hentikan, jangan stop. Lanjutkan. Semangat kesalahanmu. Kenapa demikian? Biar Anda sebagai seorang guru yang akan mengarahkan tahu, kesalahannya di sini. Tapi kalau Anda ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati. Salah, wan-nazi'ati. Gharqa. Sudah enggak bisa. Udah mau usah ngaji lagi lu.
tarik lain. Mindset anak itu perlu diubah model begitu, sehingga dia berani untuk dengarkan. Wanazi'ati gharqa. Oh, salahnya di sini tadi. Ya ini salah tadi. Lebih keren lagi begini. Kita itu kadang-kala tidak pernah sempurna mendengarkan kesalahan orang yang kita mau ajarin. Tapi kita sudah menyalahkan dia di tengah. Itu problem guru. Maka kawan-kawan semuanya, mindset kedua selain ajarkan mereka jangan takut untuk salah, yang kedua biarkan salah. Biarkan dia menikmati kesalahannya, tapi Anda harus datang sebagai pembenar akan kesalahan itu. Bagaimana yang tepat? Maka insya Allah perubahan mindset akan terjadi. Itu kedua. Yang ketiga, hari ini itu ketika kita mengajarkan bahasa Arab atau terkait dengan mindset orang terhadap bahasa Arab, kadang-kadang kan begini, bahasa Arab ini kan bahasa akhirat, dan kadang-kadang begitu, bahasa akhirat, jangan salah-salah lah kalau ngomong, nanti kualat lagi. Memang pertanyaan saya, emangnya bahasa Inggris bukan bahasa akhirat juga? Kapan kategori disebut sesuatu di bahasa akhirat dengan tidak bahasa akhirat? Dulu orang-orang pemahamannya ketika di pesantren seringkali begini, bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa Inggris itu bahasa kafir. Sejak kapan? Sejak kapan bahasa Inggris bahasa orang kafir? Nah ini kan pemahaman yang salah sebenarnya. Salah nggak atau benar itu? Ya salah. Bukankah dengan kita bisa bahasa Inggris kita bisa juga berdakwah? Ya kan? Juga kita bisa berdiplomasi, kita bisa berbuat kebaikan, bisa punya komunitas sosial untuk berbuat baik. Apa aja bisa kita lakukan? Loh, begitu juga dengan bahasa Arab. Antara Arab dengan Inggris, dua-duanya sama arahnya. Lillahi ta'ala. Wa kullu lughatullah. Semua bahasa bahasanya milik Allah. Jadi tidak ada bahasa ini bahasa orang kafir, ini bahasa orang Islam, ini bahasa orang Konghucu, ini bahasa orang Tiongkok. Tidak begitu. Semua ilmu pengetahuan terkait bahasa ini semua milik Allah. Kalau bisa, sebanyak-banyaknya kita harus bisa. Maka jangan pernah takut salah karena nanti dianggap akan melenceng, akan terjadi mendiskreditkan satu agama tertentu. Tidak. Tidak demikian. Justru dengan kita memiliki pemahaman bahwa bahasa Arab ini adalah sama seperti bahasa yang lainnya, maka insya Allah ini banyak disenangi. Hanya saja sebenarnya, ya kalau saya perhatikan, mengapa orang lebih banyak ke bahasa Inggris daripada bahasa Arab? Karena yang sering dia dengar itu bahasa Inggris. Dan yang sering berinteraksi itu bahasa Inggris. Coba HP created by English, ya kan? Laptop, betul kan? Coba kita punya laptop, kita buat produk baru gitu, ready monok. Produk baru namanya laptop gitu, berbahasa Arab semua, handphone bahasa Arab semua. Kan bisa aja. Itu karena kita didominasi oleh mereka-mereka yang lebih dulu kemajuannya. Nah, coba umat Islam ini maju seperti itu, pasti lebih keren lagi, ya kan gitu. Hanya kita terlambat. Tapi no problem, we are late. Gak apa-apa kita terlambat, tapi kita we have to do again. Dan kita harus lakukan kembali. Demikian ya. Baik, terima kasih pada Ustadz Dr. Lintang yang telah memaparkan atau yang telah menjawab apa yang membuat kita itu bertanya-tanya di dalam pikiran kita. Membalik ulang, kenapa di Indonesia ini kurangnya atau daya tarik dalam bahasa Arab itu kurang? Karena kita tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Daud, yaitu kemakan oleh HP. Daya waktu kita itu terhabiskan oleh HP, dan juga kita minimnya sebuah literasi atau bisa dikatakan daya baca.
kalau minim literasi seperti yang dikatakan setahun, bahkan main ngendarain motor aja sambil baca WA gitu, sambil balas WA gitu. Banyak kejadian kecelakaan ya karena main HP sambil ngendarain motor. Oleh karena itu, dan juga komunitas sosial kita itu kurang. Kita itu hanya bermain dalam lingkup lokal saja, tidak ke go internasional. Dan juga kita malas menulis. Sekalinya menulis malah nulis-nulis tentang bujangan cinta, malah nulis-nulis tentang quotes-quotes yang tidak relevan dengan pendidikan bahasa Arab terkini. Dan juga mengapa dominasi Inggris, Mandarin, Jepang dan sebagainya itu kuat? Karena minimnya penutur bahasa Arab. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk grow up bareng, sama-sama untuk berkembang lebih baik sehingga terciptanya bahasa Arab seperti dahulu kan. Setahu saya bahasa Arab dulu itu bahasa Arab bahasa internasional, kemudian diambil alih oleh bahasa Inggris. Dan juga jangan takut dalam berbahasa Arab. Yang penting kita mulai saja serta istiqomah lah. Jangan takut berbuat kesalahan, karena sebuah kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Dan juga ketika kita belajar orang atau kita ngajarin orang, kalau orang itu berbuat salah, jangan kita bentak, jangan kita hentikan. Karena kalau kita hentikan, itu bisa membuat orang itu malah udah nggak mau belajar lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian selanjutnya foto certification kepada Rois Istaqim Akhrifai, padanya kami persilahkan. Randy.